Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian yang ke-18 ini, insyaallah kita akan membahas tentang masalah hukum mentakwil sebagian dalil-dalil tentang sifat Allah. Apakah ini masalah kesesatan atau termasuk masalah khilafiyah ijtihadiyah mu'tabarah? Para jemaah sekalian, terkhusus teman-teman saya para ustadz salafi, cukup sering para ustadz kita, para ustadz salafi mengatakan bahwa mentakwil sifat Allah adalah sumber kesesatan. Mentakwil sifat Allah tidak pernah dilakukan ulama salaf. Mentakwil sifat Allah adalah metodenya ahlul bid'ah. Jika ada ulama ahlu sunnah mentakwil sifat Allah, itu kekeliruan, tidak boleh ditiru, dan berbagai ucapan yang lain. Walau para jemaah, sebagian ustadz kita ada juga yang mengakui bahwa mentakwil itu boleh jika ada sandaran dalilnya, ada hujjah argumentasi ilmiahnya. Namun para jemaah sekalian, dalam prakteknya ketika saudara kita kaum muslimin mentakwil sebagian sifat Allah, kita malah mengatakan itu tidak benar. Tidak ada sandaran dalil dan tidak ada argumentasi ilmiahnya. Seakan-akan dalil dan argumentasi ilmiah itu hanya yang cocok dengan pikiran kita saja. Para jemaah, ini yang perlu kita buktikan apakah memang demikian. Pertama, kita lihat dulu apa takwil atau definisi takwil tersebut. Kalau secara bahasa, takwil itu artinya tafsir, bisa juga diartikan hakikat sesuatu, itu menurut bahasa. Ketika Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ada 3 makna dari takwil, 2 yang pertama sebenarnya yang beliau sebut itu tentang bahasa, yaitu takwil bisa diartikan tafsir, bisa diartikan hakikat sesuatu. Nabbi'na bi ta'wili, beritahu kami wahai Yusuf apa takwilnya, apa tafsirnya, itu lughatan. Hadza ta'wilu ru'yaya, ini takwil mimpiku, artinya inilah hakikat wujud dari mimpiku. Itu diantara makna takwil. Namun bukan itu yang kita bahas. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, makna takwil yang ketiga, yaitu sorful lafzi an zahirihi ila ma'nan yukhalifu zahira. Memalingkan lafaz dari zahirnya kepada makna yang menyelisihi zahir. Dalam majmu' fatwa beliau, kumpulan fatwa Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan takwil itu adalah memalingkan lafaz dari zahirnya. Umpama ayat tentang wajah Allah. Wajah ya wajah, kemudian diartikan kiblat, diartikan arah, diartikan pahala. Itu namanya takwil. Itulah yang diperselisihkan. Apa hukumnya? Syekh Al-Utsaimin dalam lanjutan fatwa beliau tersebut, beliau mengatakan annahu indalla alaihi dalilun sahih fahuwa haqqun mahmudun yu'malu bihi wa yakunu minal ma'nal awwali lit-ta'wili wa huwa tafsir. Jika ada dalil sahih yang mendukung takwil tersebut, maka itu takwil yang benar terpuji diamalkan, dan termasuk makna yang pertama yaitu tafsir. Jadi kalau takwil itu ada sandaran dalilnya, itu namanya tafsir, kata Syekh Al-Utsaimin. Wa illam yadulla alaihi dalilun sahihun kana batilan madhmuman. Jika takwil itu tidak ada dalil sahih mendukungnya, maka itu takwil batil, tercela. Wa jadiran bi an yusamma tahrifan la ta'wilan. Dan yang pantas dinamakan tahrif, bukan takwil. Jadi kalau takwil menurut hawa nafsu, tak sesuai dalil,
tak ada sandaran dalil dan hujjah ilmiahnya, itu namanya tahrif. Jadi yang dilarang itu, yang tercela dan sesat itu bukan takwil para ustadz, akan tetapi tahrif. Takwil yang berdasarkan hawa nafsu, tidak memiliki sandaran dalil, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama, namanya tahrif. Imam Ibnu Daqiqil Id dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi para jemaah, bagi yang mau mengecek silahkan cari sendiri. Karena saya tidak tampilkan jilid dan halaman karena tentu tidak sama dengan cetakan-cetakan lain. Saya bacakan aslinya dan sangat mudah dicari bagi yang mengerti bahasa Arab. Kata Imam Ibnu Daqiqil Id, "Wa man ta'awwalaha nadharna fa in kana ta'wiluhu qariban 'ala muqtada lisanil Arabi lam nunkir 'alaihi." Kata beliau, barang siapa mentakwil sifat-sifat tadi, maka kita lihat, jika takwilnya itu dekat dengan kandungan bahasa Arab, kita tidak mengingkarinya. Para jemaah, jadi takwil yang memiliki sandaran dalil, takwil yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, itu sebenarnya tafsir. Itu tidak salah dan tidak sesat sama sekali. Ini para jemaah kaidahnya. Kemudian Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, ketika beliau menjelaskan tentang sifat as-saud. Jadi ada beberapa hadis menceritakan Allah kalau menyampaikan wahyu itu dengan suara, ada suara, didengar oleh malaikat suara itu. Kata Imam Ibnu Hajar, "Wa sifatul khaliqi la tuqasu ala sifatil makhluqi." Sifat Allah tidak boleh dikiaskan kepada sifat makhluk. Wa idza thabata dzikru sauti bihadhil ahadits sahihati, jika telah tetap penyebutan suara dengan hadis-hadis sahih ini, wajibal imanu bihi, wajib mengimaninya. Summa immat tafwidu wa immat ta'wil, lalu menyikapinya. Setelah diimani, immat tafwid, apakah dengan cara ditafwid atau ditakwil. Tafwid itu apa? Kata para ulama, dibaca, diartikan, diam. Itulah tafwid. Kalau Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal adalah wajah Rabbmu, selesai. Wajah ya wajah, jangan ada tambahan apapun. Itu namanya tafwid. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semua sesuatu nanti akan binasa kecuali wajah Allah. Selesai, titik, tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan zat, tidak ada tambahan-tambahan apapun. Itu namanya tafwid, dan itu keyakinan mayoritas ulama salaf terdahulu. Wa immat ta'wil, atau ditakwil. Jadi dua-duanya adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah menyikapi sifat Allah. Ditafwid, imani, baca, artikan, titik, atau ditakwil. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan dalil-dalil lain. Kemudian Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarh Muslim, ketika menjelaskan mensyarah hadis Bukhari Muslim tentang turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Para jemaah, ini masalah sifat Allah. Apa kata Imam An-Nawawi? Wa fihi madhabani masyhurani lil ulama. Tentang hadis turunnya Allah ke langit dunia itu ada dua pendapat yang sangat terkenal dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi masalah menyikapi dalil-dalil sifat Allah, ulama ahlus sunnah ada dua pendapat para ustadz. Bukan semuanya sepakat. Mentakwil itu bukan metode ahlul bid'ah, itu metode ahlus sunnah. Kata Ibnu Hajar, kata Imam An-Nawawi, kata Imam Ibnu Daqiqil Id, bahkan Syekh Al-Utsaimin. Padahal beliau, Syekh Al-Utsaimin, sangat keras masalah takwil. Namun di sebagian keterangan, beliau akui. Karena ini masalah ijtihadiyah. Kata Imam An-Nawawi lanjutannya, para ulama ada dua pendapat menyikapi hadis turunnya Allah ke langit dunia. Ahaduhuma wa huwa madhabus salaf. Salah satunya, dan itu adalah pendapat ulama salaf,
wa ba'dul mutakallimin, dan sebagian ulama ahli kalam, annahu yu'manu bi annaha haqqun ala ma yaliqu billahi ta'ala, bahwa ayat atau sifat turunnya Allah tadi diimani bahwa itu benar sesuai keagungan Allah Ta'ala. Tafwid, diimani apa adanya. Allah katakan turun ke langit dunia, selesai, turun ke langit dunia. Tidak ada yang lain, titik. Apanya yang turun? Tidak ada apanya. Itu namanya tafwid. Oh, yang turun zatnya, tidak ada kalimat zatnya. Itu sudah tambahan. Para sahabat tidak pernah mengatakan zat Allah turun. Kalimat zat itu tidak ada para jemaah. Itu ulama belakangan. Kalau jujur kita mau ikut salaf, ikut sahabat, tidak ada kalimat zat. Allah turun, titik. Apanya yang turun? Tidak ada apanya-apanya. Itu tafwid. Baca, artikan, diam. Itu tafwid. Begitu mayoritas ulama salaf. Namun tidak semua seperti itu. Kata Syekh Imam An-Nawawi, wathani, yang kedua, madhabu aktsaril mutakallimin, pendapat kebanyakan ulama ahli kalam, wa jama'atin minas salaf, dan beberapa kelompok ulama salaf. Jadi tolong para jamaah, para ustadz, jangan lagi kita mengatakan tidak ada ulama salaf mentakwil. Kalau antum tidak tahu, cari, pelajari, tambah wawasan. Jangan buat kesimpulan menyerang kaum muslimin. Imam Nawawi mengatakan jamaat, beberapa kelompok ulama salaf mentakwil. Antum katakan tidak ada. Apakah Imam Nawawi yang bodoh atau siapa ini? Para jemaah, malu kita, malu kita. Para ulama besar mengatakan ulama salah mentakwil, kita katakan tidak ada. Seakan-akan kita menipu kaum muslimin. Jadi, ala annaha tuta'awwalu ala ma yaliqu biha bihasbi mawatiniha, bahwa turunnya Allah ke langit dunia tadi ditakwil sesuai yang layak dengan sifat tersebut, sesuai dengan tempatnya. Fa'ala hadza ta'awwalu hadzal haditsa ta'wilain. Berdasarkan prinsip kedua ini mentakwil, para ulama tadi mentakwil hadis turunnya Allah ke langit dunia dengan dua metode takwil. Satu, ma'nahu tanzilu rahmatuhu wa amruhu wa malaikatuhu. Yang turun itu bukan zat Allah, tapi rahmat Allah, atau perintah Allah, atau malaikat Allah. Jadi kalau ada saudara kita, ustadz, kemudian mengartikan yang turun itu rahmat Allah, itu ahlus sunnah, tidak sesat, tidak menyimpang, kata Imam An-Nawawi. Wathani annahu alal isti'arati, dan yang kedua bahwa itu bahasa kiasan. Wa ma'nahul iqbalu ala da'in bil ijabati wal lutfi, maknanya adalah Allah datang menyambut orang yang berdoa dengan pengabulan. Allah mengabulkan. Sepertiga malam terakhir itu waktu mustajab. Itu maksud Allah turun, kata Imam An-Nawawi. Jadi bukan ahlul bid'ah para ustadz. Ini masalah perbedaan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Terakhir para jemaah sekalian, Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin ini salah satu ulama yang paling keras mengingkari takwil. Beliau sangat keras mengingkari takwil. Namun di sebagian keterangan luar biasa, menunjukkan ini masalah ijtihadiyah. Lihat dalam kitab beliau Tafsirul Quran, Syekh Al-Utsaimin mengatakan ketika menafsirkan ayat surat Al-Baqarah, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, kemana saja kalian menghadap, di sana ada wajah Allah, wajah Allah. Apa kata Syekh Al-Utsaimin? Ikhtalafa fihil mufassirun minas salafi wal khalaf. Telah berbeda pendapat tentang ayat ini para ulama ahli tafsir, ulama salaf dan ulama khalaf.
berbeda pendapat. Faqala ba'duhum, sebagian ulama salaf mengatakan al-muradu bihi wajhullahil haqiqiyyu, yang dimaksud adalah wajah Allah yang sebenar-benar wajah. Kalaulah ini tak boleh ditakwil, berarti yang mentakwil sesat. Sedangkan kata Syekh Al-Utsaimin, wa qala ba'duhum, sebagian ulama salaf mengatakan al-muradu bihi al-jihatu, yang dimaksud adalah arah. Para jemaah, berarti masalah mentakwil itu bukan masalah kesesatan, perbedaan pendapat. Ahlu sunnah salafi mentakwil, ahlu sunnah salafi tidak mentakwil. Dua-duanya ahlu sunnah salafi, kata Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan sebagian ulama salaf mentakwil, sebagian tidak. Kenapa kita katakan tidak ada ulama salaf mentakwil? Kalau mentahrif, iya, tidak ada. Karena tahrif itu sesat. Mentakwil tak sesuai kaidah. Mentakwil tak sesuai sandaran dalil. Hanya berdasarkan hawa nafsu. Itu takwil sesat. Namanya tahrif. Tapi kalau takwil jelas para jemaah. Jadi demikianlah beberapa penjelasan para ulama ahlu sunnah menegaskan dengan sangat jelas bahwa masalah mentakwil dalil-dalil, sebagian dalil-dalil tentang sifat Allah para jemaah adalah masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah. Ketika kaum muslimin khususnya di Indonesia ini yang mereka berakidah Asy'ariyah mentakwil sebagian sifat-sifat Allah berdasarkan kaidah bahasa Arab, berdasarkan sandaran-sandaran dalil yang lain, sama sekali tidak sesat. Mereka ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah rinciannya akan kita jelaskan dalam kajian yang akan datang, kajian 19. Contoh-contoh dari ulama salafi yang mentakwil sifat Allah berdasarkan sandaran dalil dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, maka semua kaidah-kaidah bahasa Arab pasti sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.